Saya Faid berperan menjadi kepala desa yang baru. Saya Sakit berperan sebagai dosen. Saya Jihan berperan sebagai asisten Pak Kades. Saya Siva berperan sebagai rakyat miskin. Saya Akila sebagai narator. Selamat menonton. Pak, dana bantuan miskin mestinya udah diberikan kepada yang bersangkutan kan, Pak? Ah, kamu ini gak perlu buru-buru. Nanti kan bisa diurus. Untuk saat ini saya masih sibuk dengan proyek penggarapan jalan di 5 sampai ke Redo itu. Tapi dana bantuan miskin udah berkepentingan pengelolaan kan, Pak? Ah, kamu udah tenang aja. Nanti saya urus, tapi bukan sekarang. Saya masih sibuk. Dengan kesalnya karena terus ditanya masalah dana Raskin, ia pergi dengan muka merah seperti tomat matang. Helda pun sudah tidak berani bertanya kepada Iwan lagi. Setelah Iwan pergi, Helda pun ikut pergi. Tapi karena sudah pukul 4 sore, waktunya pulang. Baru beranjak dari kantor tersebut, bertemulah Helda dengan Soleh dan Elza. Terlihat mereka berdua sedang bergosip. Helda pun menghampirinya. Waalaikumsalam, Bu. Baru pulang dari kantor ya? Iya, Pak, baru saja. Apa kan Pak, kok nggak saya gabung? Iya Bu, tidak apa-apa. Kita malah senang kalau Ibu bergabung dengan kami. Saya belajar bekerja kami. Iya, betul. Saya mau tanya karena Ibu perangkat desa nih. Apa Pak? Jangan buat saya deg-degan dong. Kabar dana Raskin ini gimana ya, Bu? Kok sampai sekarang belum kedengaran mau dibaginya? Biasanya nggak sampai tanggal sini. Beras kami di rumah sudah habis, Bu. Masalah itu ya Pak, tadi saya sempat tanya ke Pak Kades, kata beliau nanti akan diurus, soalnya sekarang beliau masih sibuk sama proyek. Lalu bagaimana kita Bu? Kita sangat butuh beras itu. Iya Bu, nanti saya usahakan ya Bu, saya sudah tidak mau kalau rakyat saya kesusahan. Terima kasih banyak ya, Bu. Saya harap semoga masalahnya cepat selesai. Iya baik, kalau gitu saya pulang dulu ya Pak Bu. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Ya, Bu, hati-hati di jalan. Helda pulang setelah mendapat telepon dari Albert, adik sepupunya, bahwa ia sudah di rumah. Dia adalah seorang dosen yang bekerja di sebuah universitas ternama di kota. Setelah Helda beranjak pergi, Elza dan Soleh melanjutkan acara bergosipnya. Kali ini yang dibincangkan adalah Helda. Gimana bantuan untuk kita ya Pak? Kita kan sangat butuh beras itu, apalagi di rumah 1 kali masak sudah ludas. Apa mungkin kalau misalnya Bu Helda ikut campur dengan urusan itu, kan dia kan dikenal sangat baik dan ramah pula. Sebenarnya nggak ada yang tahu, Bu. Walau baik, kalau lagi kilaf ya jumpa juga. Di rumah Helda dan Albert. Assalamualaikum, kamu udah pulang Al? Waalaikumsalam, kakak. Mau ini ada orang. Iya, biasanya sampai Isya ya? Ya, kakak tahu berarti bisa nggak? Ini bantuan dana Raskin belum dibagiin sampai sekarang, berarti harusnya udah. Lu ada apa dengan Pak Kades? Pak Kades ada, cuma kata dia orang diurus, sekarang masih sibuk sama proyek. Bapak itu tahu, kan seharusnya Pak Kades kalau sibuk harus dibandingkan dengan staf lain. Harusnya sih gitu, pasti udah sekarang itu sekarang. Ya benar banget kak. Kak mereka sudah kabar. Terus kita harus gimana Al? Diskusikan malam ini. Keesokan harinya, Helda datang ke kantor Pak Kades bersama Albert. Ternyata Pak Kades sudah duduk manis di singgasana kerajaannya di hadapan laptop kerjanya. Assalamualaikum Pak, adik saya ingin berbicara dengan Bapak. Saya tidak bisa menemani karena saya harus menyelesaikan pertanggungjawaban sumber bor dari 1. Suruh masuk saja, biar berbicara di ruangan saya. Pak izin masuk. Silakan. Saya mau bertanya atas nama Pak Fadilah merapikan bantuan Raskin. Bagaimana pendapat Bapak? Mendengar pertanyaan dosen cerdik tersebut, Pak Kades pun kelihatan bingung. Iya, Pak, dananya masih utuh kok. Cuman menunggu momennya tepat saja untuk membagikannya. Momen tepat apa Pak? Itu kan Pak orang. Atau Bapak sudah menggunakan secara pribadi? Saya kan tidak bilang uang itu saya gunakan. Dan uangnya masih utuh kok.
Terus kenapa tidak dibagikan juga? Kan kasihan, warga sudah menunggu. Ingat Pak, jangan menunda memberikan apa yang sudah menjadi hak orang lain. Nanti kita tidak berkah. Percakapan antara Albert dan Iwan berlangsung sekitar 15 menit. Setelah itu, Albert keluar dengan perasaan tidak puas dengan jawaban Iwan. Sementara itu, Helda berhasil mendapatkan barang bukti transferan dari rekening desa ke rekening pribadi Pak Iwan. Ide Albert memang benar-benar cerdik. Helda yang izin hendak mengerjakan laporan, ternyata mencari barang bukti di kumpulan berkas. Dengan barang bukti yang didapat Helda, Iwan dilaporkan atas tuduhan menggelapkan uang Raskin dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Di kantor desa terdapat beberapa polisi, Helda, Albert, dan beberapa warga. Mohon maaf Bapak, memang harus seperti ini karena Bapak harus mempertanggungjawabkan semua atas perilaku Bapak masyarakat miskin selama ini. Saya memang pantas, saya hilaf. Saya sudah tidak jujur waktu berdebat dengan kamu. Saya akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan saya. Dan Hilda, saya minta maaf atas perbuatan saya. Kamu sudah mengingatkan saya, tetapi saya tidak peduli. Tidak usah minta maaf kepada saya, Pak. Semoga ini menjadi pelajaran buat Bapak untuk Bapak ke depannya. Baik, saya pergi dulu ya. Akhirnya karena perbuatannya, Iwan pun dicabut jabatannya sebagai kades dan dihukum sesuai keputusan pengadilan. Di sisi lain, Helda pun naik jabatan menjadi kades baru Bintang Kejora. Dari kisah tadi, kita dapat mengambil amanat bahwa kekuasaan yang disalahgunakan akan membawa kehancuran. Korupsi seringkali terjadi karena orang yang memiliki kekuasaan menyalahgunakan posisinya. Cerita tadi mengingatkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. A few moments later. Iya, kamu udah selesai kok, nggak apa. Assalamualaikum, kamu udah Apa yang sudah Saya memang pantas, saya hilaf. Saya sudah tidak jujur waktu berdebat dengan kamu. Saya akan mempertanggungjawabkan. Pak izin masuk. Silakan. Terima kasih telah menonton